Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Apakah salah Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi bangsa Israel, pada hari Sabat tidak seorang pun yang diperbolehkan melakukan sesuatu pekerjaan. Mengapa? Karena pada hari Sabat merupakan hari yang dikhususkan untuk Allah. Atas dasar hal inilah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat berlomba-lomba mengawasi orang-orang yang melanggar peraturan pada hari Sabat. Fokus mereka pada tindak pelanggaran yang terjadi dan lupa akan makna sesungguhnya hari Sabat, yakni perhatian dan cinta kasih Allah kepada segenap umat manusia. Melalui pertanyaan yang diajukan oleh Yesus yang hendak mengundang kembali setiap orang untuk menyadari makna hari Sabat, perhatian dan cinta Allah yang dirayakan pada hari Sabat hendaknya terwujud nyatakan pula di dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umatnya. Karena Allah perhatian dan berbelas kasih, maka kita pun diundang untuk memperhatikan dan berbelas kasih kepada sesama kita. Itulah hari Sabat bagi kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang berbelas kasih, semoga kami semakin peka terhadap situasi di sekitar kami dan tergerak untuk berbuat kasih seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.